Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekte atau aliran sesat memang bukan merupakan hal baru di dunia. Ada sangat banyak sekte-sekte yang menyebarkan aliran sesat, mulai dari mereka yang hanya memberikan pandangan yang salah tentang agama, hingga sampai mereka yang melakukan tindakan-tindakan ekstrem. Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah sebuah kasus yang menimpa sebuah keluarga di Kalideres, yang diduga telah mengikuti sebuah sekte aliran sesat yang membuat seluruh anggota keluarga ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Lantas bagaimanakah kisah dan cerita sebenarnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Sebelum masuk ke cerita, lantas, apakah sebenarnya sekte itu sendiri? Kata sekte berasal dari istilah bahasa Latin, yaitu secta, dari sequi, yang berarti suatu langkah atau jalan kehidupan. Dalam sosiologi agama, sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau kelompok politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Menurut Wikipedia, dalam sejarah sendiri, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut sebuah keyakinan atau ajaran sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks. Dalam konteks India, sekte merujuk kepada suatu tradisi yang sangat terorganisir. Di Indonesia sendiri juga memang ada beberapa sekte yang sempat berkembang. Salah satunya adalah sebuah sekte yang pernah diikuti oleh seorang komika ketika masih remaja yang bernama Mongol. Beliau bercerita kalau dia diajak oleh seseorang untuk ikut bergabung dengan sebuah sekte satanik yang bernama Children of God. Di dunia sendiri sudah diketahui kalau sekte ini merupakan salah satu sekte yang paling berbahaya dikarenakan ritual-ritual yang dilakukan oleh sekte ini benar-benar sangat menyimpang dari ajaran agama, bahkan juga dari nilai-nilai sosial kemanusiaan. Dan sekarang juga sedang gempar dengan salah satu kisah sebuah keluarga yang diduga ikut dan turut melakukan ritual sesat yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Di lingkungan tempat keluarga ini tinggal, keluarga ini memang dikenal sangat tertutup, meskipun keluarga ini sudah menghuni rumah di perumahan Citra Garden 1, tepatnya di Kalideres, sejak tahun 97. Hanya ada segelintir warga saja yang akrab dan berkomunikasi dengan keluarga itu. Seperti hanya tetangga sebelah rumah, ketua RT setempat, pedagang jamu langganan, dan segelintir orang lainnya. Bahkan, adik dari salah satu penghuni rumah itu juga mengaku sudah tak berkomunikasi dengan sang kakak sejak 5 tahun terakhir. Tidak hanya sang adik, namun keluarga ini juga menjauhi seluruh keluarga besar mereka. Sebenarnya, Dian dan Margareta, yaitu anak dan ibu dalam keluarga ini, dikenal sebagai orang yang ramah dan juga berkesan baik. Namun, kejanggalan-kejanggalan mulai dirasakan oleh pedagang jamu langganannya, yaitu R, ketika Dian tiba-tiba ingin meminjam uang sebesar 50 juta kepadanya dengan alasan untuk operasi. Namun, entah untuk operasi apa. Kejanggalan lain juga dirasakan oleh tetangga sebelah keluarga itu, yaitu Tio. Sejak Mei 2022, Tio pertama kali mencium bau busuk yang diduga bersumber dari rumah tersebut. Namun, bau busuk itu hilang beberapa hari kemudian. Dan bau busuk itu kembali tercium pada November 2022, selama sepekan lamanya. Namun kali ini, bau itu dirasakan semakin kuat setiap harinya, hingga ia pun melapor kepada RT sekitar. Ketua RT sekitar, yaitu Asiung, mengatakan dirinya mendapat laporan dari warganya tentang bau tak sedap dari sekitar rumah tersebut pada hari Senin, 7 November 2022. Namun Asiung tak ambil pusing jika bau tersebut berasal dari bangkai tikus. Setelah itu, sekitar 2 hari kemudian, Asiung kembali mendapat laporan serupa. Namun kali ini,
datang dari petugas PLN yang kebetulan memang sedang memutus aliran listrik di rumah Margareta. Asyung baru mengecek laporan tentang bau tersebut pada Kamis 10 November karena bau yang ditimbulkan memang makin kuat. Dengan didampingi warga lainnya, ia mengecek sumber aroma bau busuk tersebut. Saya lihat pertama di jendela. Jendela itu tidak ada teralis, hanya kawat nyamuk gitu. Saya buka, terus saya geser gorden. Begitu saya geser, saya lihat, wah ini ada mayat, kata Asyung di Kalideres. Asyung pun kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Kalideres. Ketika polisi datang, pagar rumah itu terkunci sehingga membuat polisi membuka paksa rumah tersebut. Betapa terkejutnya ketika mereka masuk. Mereka disuguhkan dengan pemandangan 4 anggota keluarga rumah itu dalam kondisi sudah mulai membusuk. Penemuan ini tentu saja menggegerkan warga sekitar, karena bagaimana bisa satu keluarga meninggal dalam waktu bersamaan, sedangkan mereka semua tidak pernah mendengar adanya kegaduhan atau kejanggalan apapun. Sempat terpikir jika mereka adalah korban perampokan, hingga muncul rumor jika mereka semua tewas karena kelaparan. Namun setelah dilakukan otopsi dan investigasi, pihak kepolisian menemukan bukti-bukti lain yang jauh lebih mencengangkan. Hampir semua barang-barang di rumah itu sudah tidak ada, hingga menyebabkan adanya spekulasi jika sudah terjadi perampokan. Namun pada sekujur tubuh jasad-jasad tersebut tidak ditemukan satupun bekas luka, sehingga dugaan perampokan itu tentu salah. Setelah dicari tahu lebih lagi, diketahui barang-barang hingga mobil milik keluarga itu telah dijual oleh Budianto. Selanjutnya, dokter menemukan bahwa lambung para mayat ini berada dalam kondisi kosong dan otot-ototnya sudah mengecil, sehingga diduga bahwa keempat jasad ini meninggal karena kelaparan yang cukup lama. Namun, hal ini juga menjadi perdebatan. Bagaimana mungkin mereka bisa kelaparan, sedangkan keluarga ini bisa dikatakan cukup mampu dan tinggal di area perumahan padat penduduk, sehingga hal itu juga dikatakan sangat tidak mungkin. Selama polisi melakukan penyidikan di rumah itu, juga ditemukan beberapa penemuan yang janggal. Polisi menemukan sejumlah barang yang sudah dimasukkan ke dalam kardus, termasuk pakaian, seperti memang sudah dipersiapkan. Bahkan juga banyak lampu rumah itu yang sudah dilepas. Polisi juga tidak menemukan bahan makanan maupun air di kulkas. Ada yang menarik perhatian banyak orang terkait penyelidikan di TKP, yakni ditemukannya semangkuk kapur barus, lilin merah, dan juga bedak. Dengan adanya dugaan dari polisi bahwa satu keluarga ini meninggal akibat kelaparan, nampaknya tidak membuat netizen di sosial media puas. Mereka justru membuat teori dan mengeluarkan spekulasi sendiri. Platform Twitter menjadi tempat mereka mengeluarkan teori-teori yang menjadikan kasus ini semakin berwarna, walaupun belum menemukan titik temu yang jelas. Teori yang paling banyak dipercaya oleh warga Twitter adalah bahwa keluarga ini telah menganut sebuah sekte tertentu. Teori itu diperkuat dengan ditemukannya beberapa benda-benda aneh yang mengarah ke arah ritual tertentu, dan juga buku-buku yang berhubungan dengan mantra. Setelah lebih didalami oleh pihak kepolisian, diketahui juga bahwa sempat ada yang mengetahui kejadian ini, bahkan jauh sebelum kasus ini terungkap ke publik. Itu adalah 3 orang pegawai dari sebuah koperasi. Mereka sempat dihubungi oleh Budianto Gunawan karena ia hendak menggadaikan rumah di Citra Garden itu. Hal itu belum diketahui juga karena Budianto sudah kehabisan dana atau untuk tujuan apa. Sebenarnya rumah itu diketahui hendak dijual dengan harga sekitar 1,2 miliar. Namun lama menunggu, belum ada yang membeli, sehingga Budianto memilih untuk menggadaikan sertifikat rumahnya. Pegawai KSP itu cukup tertarik karena memang lokasi perumahan ini memiliki nilai jual objek yang tinggi. Sedangkan pembayaran untuk simpan pinjam itu maksimal 50% dari NJOP, baik rumah maupun tanah. Ketika pegawai koperasi itu pun masuk ke dalam rumah untuk melihat sertifikat, mereka diterima langsung oleh Budianto. Pada saat itu,
aroma busuk memang sudah tercium di depan rumah. Menurut keterangan pegawai itu, Budianto menjawab dengan alasan selokan rumah yang lupa dibersihkan. Pegawai itu ingin bertemu dengan Reni Margareta selaku pemilik sertifikat rumah. Namun Budianto beralasan bahwa iparnya sedang tidur di dalam kamar. Walau begitu, petugas itu tetap memaksa untuk bertemu. Ketika hendak masuk, mereka bertemu dengan Dian, yaitu anak Margareta. Ia mengatakan jika ibunya sedang tidur dan minta agar tidak menyalakan lampu kamar. Alasannya, ibunya sangat sensitif terhadap cahaya. Ketika dibuka, kamar itu pun aromanya lebih busuk saat pintu dibuka. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang agak lembut, petugas itu pun curiga. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai KSP itu menghidupkan flash HP-nya. Dan begitu dilihat, ia langsung berteriak takbir. "Allahu Akbar! Ini kan udah jadi mayat!" teriak pria itu. Kepada pegawai yang kaget, Dian menganggap jika ibunya yang terbaring itu masih hidup dan belum meninggal. Bahkan, ia juga mengaku masih memberi minum susu kepada ibunya dan juga menyisir rambut ibunya yang mulai rontok. Mendapat temuan seperti ini, petugas koperasi itu langsung menuju keluar dan tidak ingin lagi melanjutkan prosesi jual beli. Ia langsung mengajak dua saksi lainnya untuk meninggalkan rumah itu. Saat hendak meninggalkan rumah, Budianto sempat mengejar dan berbicara kepada salah satu orang itu dan memohon kepadanya untuk tidak melaporkan soal keberadaan mayat itu kepada siapapun. "Tolong Pak, jangan sampai dilaporkan ke polisi. Jangan dilaporkan ke Pak RT ataupun warga sini. Tolong," ujarnya. Karena permintaan Budianto juga disertai dengan sebuah ancaman, ketika pegawai KSP itu pun memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan soal adanya mayat itu kepada siapapun. Kombes Hengki Haryati selaku Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya menyesalkan keputusan mereka bertiga yang tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kepada polisi, pegawai koperasi mengatakan hanya melihat 3 penghuni rumah itu. Mereka tidak melihat keberadaan Rudianto. Pihak kepolisian lantas mencocokkan keterangan pegawai koperasi itu dengan saksi lain tentang kasus kematian satu keluarga di Kalideres. "Memang ini cocok waktunya. Kami minta bukti bahwa saudara pernah datang pada tanggal 13 Mei, ucap Hengki. Dan ditunjukkanlah metadata yang ternyata memang pada tanggal 13 Mei ketika pegawai koperasi itu datang ke rumah itu, ujar Hengki. Hal ini menunjukkan jika Margareta memang sudah tewas sejak bulan Mei lalu dan ditemukan pada bulan November bersamaan dengan 3 anggota keluarga lainnya. Berarti keluarga ini sudah hidup berdampingan dengan mayat ibu hampir selama 7 bulan lamanya. Kasus ini semakin mengarah ke spekulasi-spekulasi tentang adanya sekte saat pihak penyidik menemukan lebih banyak tulisan-tulisan aneh yang diindikasikan sebagai mantra-mantra khusus atau ajian-ajian yang mengarah pada ajaran sesat. Juga ditemukan banyak buku yang membahas soal sekte, juga tentang ilmu-ilmu yang berlawanan dengan ajaran agama apapun di dalam rumah itu. Juga ditemukan beberapa benda yang bernama buli-buli atau kelenteng mungil yang bisa dipastikan benda itu dipakai di saat keluarga ini melaksanakan ritual sesat yang hingga saat ini masih belum bisa dipastikan ritual atau ajaran apa yang telah mereka jalani. Dari berbagai penyelidikan, pihak kepolisian juga mencurigai jika Budianto Gunawanlah yang menjadi mentor atau sosok yang mengarahkan keluarga ini sehingga terjerumus ke dalam aliran sesat. Hal ini juga diperkuat oleh kesaksian salah satu warga yang pernah memergoki Budianto sedang melakukan sebuah kegiatan ritual aneh yang juga divalidasi oleh pernyataan Hengki Haryati. Beliau menyatakan jika perilaku Budianto Gunawan memang cenderung paling dominan di antara keluarga ini dan memiliki sikap positif terhadap ritual-ritual tertentu. Berdasarkan hasil penelusuran, disimpulkan urutan kematiannya sebagai berikut. Pertama, Rudianto Gunawan akibat permasalahan saluran pencernaan. Kemudian diikuti oleh istrinya, yaitu Reni Margareta Gunawan, dikarenakan kanker payudara.
Kemudian adalah Budianto karena serangan jantung. Dan terakhir, Dian Febiana disebabkan oleh gangguan pernafasan yang akut. Hingga sekarang, masih belum diketahui secara pasti tentang apa penyebab utama atau sekte apa yang telah mereka ikuti hingga mengakibatkan semua ini terjadi. Pesan dari Bang Bet, marilah kita lebih dekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan lebih meningkatkan keimanan apapun agama kita. Marilah berpikir logis jika kematian itu ada di tangan Sang Pencipta. Juga untuk teman-teman yang memiliki atau sedang terjebak dalam sebuah aliran sesat, jangan pernah takut untuk memberontak dan meminta pertolongan, karena insya Allah pasti akan ada jalan keluar terbaik. Sekian dari Bang Bet, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.